Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kita angkat satu pujian dari KKB nomor 96, Hormat bagi Allah Bapa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat kesehatan, kekuatan yang terus Engkau anugerahkan buat kami. Kami sungguh bersyukur buat penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan buat waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan masih berikan buat kami untuk kami boleh beribadah lagi, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk semua pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Di saat ini, sebelum kami lebih jauh lagi beribadah kepada-Mu, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami memohon ampun akan segala salah dan dosa yang sering kami buat melawan kehendak-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami, banyak hal yang kami buat yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa, ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga, di saat ini kami mau menyerahkan untuk kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan, baik
pemain musik, hamba yang memimpin liturgi, bahkan pun yang memberitakan firman. Kiranya Tuhan menolong, biarlah kami boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa buat semua jemaat-Mu yang beribadah dari rumah. Tuhan juga menolong sehingga ibadah kami ini tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh mendapat berkat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami dan permohonan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita angkat satu pujian dari KKB nomor 71, Di Badai Topan Dunia. Saya jemput berdiri bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam ruang kesaksian dan puji-pujian. Kalau ada jemaat yang rindu untuk bersaksi, saya akan memberikan kesempatan. Kita angkat pujian dari KKB nomor 333, Kasih Allah. Dari bintang
Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, Tuhan sanggup menyembuhkan kita, dan mujizat Tuhan pasti akan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan berdoa syafaat, kita percaya bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Shalom Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami datang kepadamu, kami mengucap syukur oleh karena anugerah dan kasih setiamu yang ajaib. Terima kasih kalau Engkau memimpin, menjaga, memelihara kami sampai hari ini. Hari Minggu 20 Februari 2022. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kami berada dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Doa kami Tuhan menolong memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan staf Kabinet dalam menjalankan tugas-tugas. Berdoa untuk pemerintah di seluruh Indonesia, secara khusus untuk tanah Papua. Tuhan Yesus kiranya menolong memberkati. Lebih khusus lagi dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus menolong memberkati supaya jemaat yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit dipulihkan, disehatkan dalam nama Yesus, disembuhkan di dalam nama Yesus. Anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, Tuhan Yesus kiranya menolong, menjamah, memulihkan, menyehatkan. Berkati umat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan Yesus kiranya menolong, memberkati. Berkati para guru di sekolah, dalam semua usaha, dalam pelayanan pendidikan umum, di sekolah Kristen Kalamudus Sentani. Tuhan Yesus kiranya menolong dan Engkau memberkati. Yang masih dalam pergumulan kesehatan, Engkau jamah, pulihkan, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Doa kami juga, tolong Kau memberkati semua pelayanan gereja dalam masa-masa pandemi ini. Tolong Kau memberkati supaya kegiatan pelayanan, ibadah-ibadah, sekolah minggu, juga ibadah minggu tetap berjalan dengan baik dalam anugerah dan cinta kasih Tuhan. Kau memberkati setiap umat Tuhan dalam usaha pekerjaan. Apapun yang ditekuni, apapun yang dikerjakan, itu berhasil oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami, yang menyerahkan semua aktivitas kami di sepanjang minggu ke depan, 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus kiranya menolong dan Engkau memberkati. Apapun yang dikerjakan, mendatangkan berkat dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau. Inilah doa kami, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa, haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Richard Aronggear. Kita percaya bahwa kekuatan di kehidupan kita hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita perlu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, karena lewat itu semua kita boleh dikuatkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Yesus
untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini 20 Februari 2022. Dan saya percaya bahwa kasih Tuhan menolong memberkati kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah minggu kali ini kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami baca adalah setiap perkataan Tuhan yang Engkau maksudkan buat kami. Berkati hamba, berkati semua umat dalam membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 7. Kita tidak baca semua ayat. Ada beberapa ayat yang saya akan membacakannya bagi kita. Ulangan pasal 7, demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hemi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada, perhatikan, 7 bangsa lebih banyak dan lebih kuat daripada. Ayat 2, dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau telah memukul kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka. Sama sekali janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat yang kelima, tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Ayat 6, ini menarik sekali ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi, untuk menjadi kesayangannya. Haleluya. Untuk menjadi kesayangannya. Bagian yang berikut, ayat 11. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini untuk kita bahwa taat kepada Tuhan atau kompromi. Kita mau taat kepada Tuhan atau kita mau kompromi? Maka tentu kita sama-sama mengerti apa itu kompromi. Kata kompromi dari bahasa Indonesia, saya kira kita mengerti. Kompromi adalah persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Tapi kalau kita membaca teks ini, saya kira kita sepakat bahwa Tuhan tidak mau umat Israel kompromi. Umat Israel tidak boleh kompromi. Itulah sebabnya, maka ada beberapa hal yang harus kita belajar pada hari ini dalam ibadah minggu 20 Februari 2022 ini. Menarik sekali. Ada 4 kata kerja sebelum kita masuk kepada pembahasan yang harus kita kerjakan. 4 kata kerja, dan ini menarik. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat 1, 2, dan ayat ketiga, kata kerja yang pertama, kalau kita perhatikan di ayat 1, Tuhan menghalau. Yang kedua, Tuhan menyerahkan mereka kepada umat Israel, 7 bangsa di Kanaan pada waktu itu.
Lalu kata kerja yang ketiga, Tuhan mengerjakannya dengan sempurna. Dalam teks bahasa Ibrani, apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu sempurna adanya. Lalu kata kerja yang ketiga, memukul kalah. Karena Tuhan sudah menghalau, Tuhan sudah menyerahkan, maka Tuhan memberikan kepada umat Israel untuk memukul kalah mereka. Walaupun ayat 1 itu begitu jelas bahwa mereka adalah 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripada umat Israel. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Lalu kata kerja keempat adalah menumpas mereka. Tuhan mau umat Israel mereka menumpas. Maka tentu kita tidak kompromi. Kita memilih lebih taat. Saya ulangi, lebih taat kepada Allah daripada kompromi. Amin. Acap kali manusia berusaha untuk kompromi oleh karena kondisi. Kompromi untuk mencari pengamanan diri, posisi, situasi aman. Tidak enak. Tapi saya mengajak kita untuk belajar dari bagian firman Tuhan ini. Karena 3 pokok yang harus kita kerjakan sebagai umat pilihan untuk tidak kompromi. Karena kita mau taat kepada Allah. Haleluya. Kita mau taat kepada Allah. Yang pertama, ayat 2 jelas mengatakan itu. Dan Tuhan, Yahweh, Adonai, Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka, maka haruslah kamu menumpas mereka. Kalimat kemudian, janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka. Kalau kita mau taat kepada Allah, kalau Tuhan bilang kita tidak boleh mengikat perjanjian, teks ini berbicara tentang umat Israel kepada 7 bangsa di Kanaan. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hari ini, sekarang, kita tidak kompromi dengan dunia ini. Kita tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Kita tidak membawa diri kita untuk toleransi dengan dosa yang ada dalam dunia ini. Tuhan mau kita lebih taat kepada Allah. Amin. Maka mantapkanlah dirimu apapun situasinya. Kondisi COVID-19 mau seperti apa, situasimu seperti apa, penyakitmu seperti apa, pergumulanmu seperti apa, tantanganmu seperti apa. Tapi jangan lupa bahwa jangan sampai kita mengikat perjanjian dengan dunia ini. Amin. Jangan kita mengikat perjanjian dengan dunia ini. Itu yang pertama. Mantapkanlah dirimu, pikiranmu, hatimu, langkahmu. Katakan, saya tidak akan mengikat perjanjian dengan dunia ini. Tapi biarlah kita mengikat perjanjian kita dengan Tuhan, pencipta kita, penebus kita yang luar biasa. Saya percaya bahwa Tuhan terus menolong dan menyertai kita sebagai umat pilihan Tuhan. Bahwa memang tantangan ada, pergumulan ada, kesulitan ada, tapi Tuhan mau kita tegas, tidak kompromi dengan dunia ini, karena kita tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Kita tegas katakan itu dosa. Oh tidak, oh sorry bun, sorry non, saya tidak ya, sorry, saya tidak melakukan itu, saya tidak masuk dalam kompromi itu. Sorry, harus tegas katakan, kita tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Itu yang pertama yang harus kita kerjakan. Yang kedua, dari bagian firman Tuhan ini, kalau kita perhatikan ayat 5 jelas. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan.
tugu-tugu berhala mereka, kamu rembukan tiang-tiang berhala mereka, kamu hancurkan. Apa artinya? Kita tidak membiarkan bagian dosa untuk mengganggu kita. Nah, biarlah kita buang itu, kita hancurkan itu. Saudara, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh melihat bagian ini, untuk kita menjaga hidup kita sebagai umat tebusan Tuhan, umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah dibayar oleh darah yang mahal, Tuhan Yesus Kristus. Maka kita tidak main-main dengan itu. Itulah sebabnya kita tidak perlu kompromi, kita lebih taat kepada Allah. Yang pertama, kita tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Tapi yang kedua, ada bagian yang harus kita buang. Kita harus tegas katakan itu. Dosa tetap dosa. Dosa kita tidak bisa menganulir sebagai sebuah kesalahan biasa, tapi sebuah pelanggaran terhadap penetapan Tuhan bagi kita. Sasaran Tuhan dalam hidup kita bergeser, itulah dosa. Maka saudara dan saya, kita harus ambil sikap. Ada bagian apa yang harus kita buang? Halo? Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan tentang hidup ini. Apakah ada bagian-bagian yang masih tersekat? Ada bagian yang belum dilepaskan? Tapi hari ini Tuhan mau supaya saudara dan saya kita bisa berjalan untuk maju sebagaimana umat Israel menuju tanah Kanaan yang luar biasa, berlimpah susu dan madu. Maka Tuhan mau supaya pertama, jangan mengikat perjanjian. Yang kedua, robohkan segala tiang-tiang berhala. Apa yang sedang menjadi berhala? Ide kita, status kita, jabatan kita. Segala yang menjadi berhala adalah yang menggeser posisi Tuhan dari hidup seorang anak Tuhan. Maka hari ini saya mau supaya kita belajar untuk kita taat kepada Allah. Tuhan, saya tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini, tapi mampukan saya supaya saya merobohkan keangkuhanku, merobohkan segala yang menjadi berhala dalam hidup. Dan biarlah saudara dan saya kita berjalan, kita menaati Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kita di sepanjang tahun 2022 ini. Pokok yang kedua, bagian yang kedua yang Tuhan mau kita kerjakan. Yang pertama, tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Yang kedua, merobohkan tiang-tiang berhala. Segala sesuatu yang bagi kita menganggap hebat dan menggeserkan posisi Tuhan. Halo? Kita tinggalkan itu, kita robohkan itu. Dan Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Dia. Dan yang ketiga, yang menarik, kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, itu menarik. Jadi, berpeganglah pada perintah itu. Mari kita berpegang pada perintah Tuhan. Sudah kita tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini, kita merobohkan segala tiang-tiang yang mengganggu kita dengan Tuhan. Dan mari yang ketiga, kita berpegang pada perintah Tuhan. Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Berpegang pada perintah Tuhan. Kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, dan kita tidak tahu habis bulan Februari, Maret, apalagi. Dan satu hal yang Tuhan mau kita kerjakan, jangan mengikat perjanjian dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan mau kita kerjakan adalah, halo Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal sedikit pun segala sesuatu. Ada tugu-tugu berhala, ada bagian-bagian yang bagi kita itu sesuatu yang hebat, dan kita pertahankan. Sesungguhnya Tuhan mau kita robohkan. Dan yang ketiga, mari kita berpegang pada perintah Tuhan yang hebat, perintah Tuhan yang sanggup menolong kita, menuntun kita, memimpin kita dalam situasi apa saja. Saya percaya Tuhan akan menolong kita.
Bapak Ibu yang masih kurang sehat, kita semua yang masih dalam kondisi yang kurang aman karena COVID ini. Mari kita berpegang pada perintah Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus akan menolong kita dan memberkati kita berjalan melewati masa ini. Karena Tuhan mau kita lebih taat kepada Allah daripada kita kompromi dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami tahu bahwa tidak ada tempat yang aman dalam dunia ini. Musuh sedang menghadang umat Israel memasuki tanah perjanjian. 7 bangsa itu menghalau mereka. Dan itu menjadi tanda bahwa Allah itu hebat. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Mampukan kami sebagaimana untuk umat Israel. Kami tidak mengikat perjanjian dengan dunia ini. Kami mau merobohkan segala yang menghalau kami untuk menyembah Engkau, Tuhan. Mantapkan langkah kami untuk berpegang pada perintah-Mu yang ajaib. Mengucap syukur demi Kristus Yesus firman hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Dan untuk persembahan bisa jemaat masukkan ke dalam amplop dan bisa nanti diserahkan di gereja di saat nanti ada ibadah tatap muka, ataupun bisa transfer ke nomor rekening yang tertera. Sebelum memberikan persembahan, kita angkat pujian Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
saya jemput jemaat untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh lagi beribadah, memuji, memuliakan di saat ini. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan kami juga bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, Engkau memberkati, Engkau kuduskan ya Bapa, sehingga boleh terpakai baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, buat semua jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur, persembahan persepuluhan, bahkan pun persembahan-persembahan yang lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap usaha dan pekerjaan dari setiap jemaat. Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ajar terus kami ya Tuhan, sehingga kami selalu tahu memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat saya jemput berdiri. Kita nyanyikan doksologi PPK nomor 16 dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Richard Aronggear. Untuk warta jemaat pada hari ini, ibadah minggu depan nanti akan disampaikan lewat WA jemaat. Apakah kita masih ibadah online ataupun sudah tatap muka? Nanti jemaat bisa cek grup. Dan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.